Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Saudara berada. Pada kesempatan ini, saya rindu menjumpai Bapak Ibu di dalam aktivitas masing-masing. Mungkin saat sekarang ini kita banyak mengikuti anjuran pemerintah, yaitu stay at home and working from home, right? Jadi, saya rindu untuk mengabarkan firman ini, yaitu kebenaran ini, ketika Tuhan berbicara kepada saya beberapa saat yang lalu di dalam perenungan. Seperti Bapak Ibu mengetahui bahwa Mazmur 91 adalah Mazmur yang berbicara mengenai di dalam lindungan Tuhan. Tetapi kemudian sekarang ini banyak pembicaraan mengenai apakah itu dapat dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, dan apakah kuasanya sudah tidak relevan, atau apakah ada syarat-syarat ataukah ada konteks. Bapak Ibu, secara khusus dan tidak panjang lebar, Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat 14. Ketika Dia secara khusus memberikan kepada saya satu penekanan bahwa segala sesuatu di dalam Mazmur 91 adalah kepada setiap anak Tuhan. Itu adalah firman yang terus akan digenapi. Dan Tuhan adalah Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai Maranatha. Tuhan berbicara dan Tuhan setia. Tetapi apa yang menjadi penekanan pada Mazmur 91? Ini menjadi sangat penting dan ini menjadi sangat krusial. Dan kalau Bapak Ibu sadari, sekian kali kita membacanya, maka kita sering melihat kata itu terlewatkan begitu saja, karena seperti hal yang sudah biasa. Tetapi hal yang kita anggap biasa itu sesungguhnya adalah hal yang menjadi pertempuran, perlombaan, pertandingan di dalam kehidupan kita, yaitu antara kehidupan fakta jasmaniah dan kehidupan adikodrati batiniah di dalam hidup kita. Dan ini menjadi satu di dalam tubuh ini. Bapak Ibu, di dalam keberadaan ini, di dalam eksistensi ini. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Dalam Hebrew, kata itu dia katakan kasyah, yang artinya adalah to attach to, yaitu digantungkan kepada atau bersandar kepada, atau dapat juga diartikan mengingini. Jadi yang hatinya melekat, yang sungguh-sungguh mengingini Tuhan, yang hatinya melekat, yang mengingini Tuhan, yang hatinya melekat, yang tergantung kepada Tuhan, yang menyandarkan diri kepada Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu, kalau lihat kalimat terakhir di dalam ayat 18 dikatakan bahwa Ia yang mengenal nama. Pengenalan Anda bisa bangun di atas firman. Tetapi mengingini Tuhan, melekat hatinya kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, perlombaan perjuangan seumur hidup. Saudara, ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu keluar dari mulut Anda, maka firman itu, Bapak Ibu, akan mengerjakan apa yang disuruhkan oleh firman itu. Dia akan bekerja dan dia tidak akan kembali. So, Mazmur 91 akan terjadi atas hidupmu,
Dikatakan apabila engkau berseru, ia akan menjawab. Apabila engkau berseru, ia akan menyertai engkau. Apabila ia berseru, engkau berseru, ia akan meluputkan engkau. Dan Bapak Ibu, kalau perhatikan, dunia akhirat, ayat 16 katakan, akan kukenyangkan dia dengan panjang. Bicara mengenai hal yang fana. Tetapi di bagian akhir dilengkapi dengan akan kupuaskan engkau dengan keselamatan yang daripada. Artinya engkau akan bersama dengan dia di dalam kekekalan sepanjang masa. Wow, great. Hal yang warisan yang tidak ternilai harganya. Priceless. Harga-harga yang sangat konsisten. Darah di Kalvari, keputusan untuk menanggung dan mengikuti kehendak Allah dari malam di dalam Firdaus kepada satu situasi di mana engkau akan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam keabadian. Warisan yang luar biasa. Tetapi sadarkah kita? Di ayat 14 bagian akhir dikatakan, ia yang mengenal namaku, ia yang mengenal aku. Saudara yang mengenal dia, pasti mengingini dia dengan sangat. Mengingini dia dengan sangat. Satu hari Bapak Ibu, 1440 menit. Saya mengambil satu hal dari angka itu, saudara Bapak Ibu. 1440 menit, 24 jam. Atau 1440 menit. Berapa lama yang engkau pertaruhkan sebagai bukti bahwa engkau mengingini dia dengan sangat? Seberapa lama? Berapa waktu? Di dalam 1440 menit itu, engkau sungguh katakan bahwa Tuhan, aku mengingini engkau dengan sangat. Aku merindukan engkau dengan sangat. Aku mau bersandar dan meletakkan seluruh eksistensi hidupku di bawah kuasa dan pengurapan, pemeliharaan, penjagaan kerajaan. Nah, mari kita melihat kalau Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus membayangkan situasi. Ketika engkau hidup di dalam situasi, maka bukankah Allah atau Tuhan yang besar itu akan kemudian sungguh-sungguh melawat engkau, sungguh-sungguh menyertai engkau, sungguh-sungguh menyatakan setiap firman, kata kalimat yang ada di dalam Mazmur 91 untuk menjadi bagian, untuk menjadi warisan di dalam hidup. Tuhan berkata dengan jelas sepanjang ayat 1 sampai 16. Tidak kebetulan Tuhan membawa saya pada satu peringatan, dan secara khusus pada kesempatan ini saya mengabarkannya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara kandungku yang terkasih di dalam Kristus, bahwa kepada yang hatinya melekat kepada yaitu ia yang mengenal nama, engkau akan kusertai dan engkau akan kuluputkan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan kali ini mari kita masuk ke dalam satu perenungan. Kita menyadari berapa kita mengingini Tuhan, berapa dalam, berapa lebar kita menggantungkan eksistensi hidup kita kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa hanya di dalam situasi krisis yang sungguh-sungguh dapat
menemukan Kristus. Ketika engkau menyadari bahwa hidupmu, eksistensi hidupmu, berada di dalam krisis, yaitu waktu yang sementara ini engkau pertaruhkan untuk satu waktu yang abadi di dalam kerajaan Allah, maka krisis itu akan mendesak hidupmu untuk memilih Kristus. Dan ketika engkau memilih Kristus, engkau tidak dapat menahan diri. Karena batinmu, hatimu, itu akan sungguh-sungguh mengingini dia dengan sangat. Dia rindu untuk dipuaskan. Dia rindu, hatimu dirindu untuk dipulihkan. Hatimu rindu untuk dipenuhkan. Dan di kitab Wahyu mengatakan pengurapan oleh Roh Kudus itulah yang akan memberikan engkau pengetahuan, mengetahui Kristus yang sejati di zaman akhir ini. Karena antikristus telah datang dan akan terus bekerja. Sedang dunia ini menuju kebinasaannya. Engkau membutuhkan satu jawaban. Mata tertuju kepada Kristus. Ketika matamu tertuju kepada Kristus, Mazmur 91 ayat 14 katakan, hatinya yang melekat kepadaku, yaitu ia yang mengenal nama. Engkau akan mengingini Tuhan dengan sangat. Engkau tidak perlu ingat pembelaan-pembelaan. Karena dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk orang yang mengasihi Dia. Kata yang dipakai mengasihi Dia, saudara, dalam Roma 8 ayat 28. Dan kata yang dipakai Tuhan di Mazmur 91 ayat 14 itu, yang hatinya melekat kepadaku, dalam firman Tuhan Allah, dalam firman Allah yang hidup, terjemahan itu dikatakan yang mengasihi Allah. Berapa banyak engkau mengingini Tuhan? Berapa banyak, berapa dalam engkau menggantungkan hidupmu kepada Dia? Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, dengan cara apa? Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Ingat Yohanes 4 ayat 22-23. Wow. Pada saat engkau mengingini sesuatu, pada saat engkau mengingini seseorang, apa yang paling engkau ingin lakukan? Engkau ingin bertemu dia. Engkau ingin menghadap dia. Engkau ingin datang dan kemudian whatever, apapun untuk bercengkrama dengan dia. Yesus katakan di Yohanes 4 mengenai penyembah. Datang menghadap Allah. Dan Yesus katakan tidak di Gunung Gerizim dan tidak di Yerusalem lagi. Wow. Tetapi dimanapun. Dan Yesus datang menyelesaikan semua karya itu. Di akhir, Dia mengirimkan Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, Roh-Nya yang kudus, untuk tinggal di dalam kita, inside us, dan untuk selalu. Dan Roh itu akan membuat satu suasana di ruang hati untuk selalu haus, untuk selalu rindu, untuk selalu mengingini Allah dengan sangat. Engkau akan datang, engkau akan selalu membuat keputusan-keputusan di dalam 24 jam dalam satu hari. Engkau akan selalu membuat keputusan-keputusan di dalam pikiranmu, di dalam 1440 menit. Engkau akan selalu membuat keputusan dan bersama-sama dengan hatimu untuk datang menyembah Tuhan. Ketika hati saudara melekat kepada Dia, ketika engkau mengingini Dia dengan sangat, engkau selalu rindu untuk datang menyembah Dia. Menyembah Dia. Yohanes 4 katakan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. In spirit and truth. Bapak Ibu, tahukah Anda
bahwa ketika engkau datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, wow, maka manifestasi kerajaan Allah itu sungguh akan menjadi atmosfer yang menguasai seluruh eksistensi kehidupan. Dan firman Tuhan katakan, kerajaan Allah itu yang akan memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Di dalam keadaan seperti ini, ingat kata-kata saya Bapak Ibu. Ini adalah firman Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang sedang bersemayam, berdiam di dalam hati, yang akan membawa engkau mengatasi segala situasi di dalam hidup. Apapun itu. Engkau akan menjadi hakim atas suasana situasi sekarang. Engkau akan menjadi hakim. Dikatakan engkau akan menjadi hakim di atas orang-orang kudus. Wow. Kalau itu saja dapat di dalam 1 Korintus 6, maka apakah engkau khawatir mengenai hidup kebutuhanmu sehari-hari? Pertanyaan yang tidak perlu. Karena Allah akan memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera, di mana itu akan memuaskan batinmu, sehingga engkau tidak lagi mengingini suplemen dari dunia. Tuhan tahu persis kapan engkau membutuhkan kehidupan untuk menopang roh dan jiwamu. Tetapi fokus pikiran hanyalah kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Supaya iman kita terus disempurnakan. Di bagian akhir, saya mau menutup dengan kalimat yang luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, bahkan aku akan memuliakannya. Dan dalam Ibrani 12 ayat 2, itulah karya puncak dalam hidup Yesus, yaitu bagaimana supaya iman kita disempurnakan, supaya kehidupan kita terus diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan itu. Diubahkan suasana hatimu, pikiran eksistensi hidupmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Terpujilah Tuhan. Bila kebenaran ini menguatkan engkau, memberkati engkau, hati yang melekat kepadanya. Dikatakan, ketika engkau berseru, maka Dia akan menjawab. Dia akan menyertai engkau. Dia akan meluputkan engkau. Dia akan memuliakan engkau. Bahkan kepadamu akan dikenyangkan panjang umur dan keselamatan yang daripada Tuhan akan menjadi kepuasan dalam hidup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pesan Yesus ini dapat sampai kepada engkau, dan engkau dari hari ini memberi satu ruang yang baru di dalam hatimu, bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah. Allah menghendaki orang-orang yang rindu untuk dipuaskan. Sehingga engkau dan aku selalu memiliki kehausan dan kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan firman ini, supaya firman ini menjadi bagian di dalam hidup, menjadi mujizat, menjadi karya, menjadi bukti bahwa Allah itu besar. Terpujilah Kristus. Tetap maju,
tetap berjuang di dalam kesetiaan kepada Kristus, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan ketakutan. Dan datanglah kepada Allah menjadi penyembah. Engkau akan selalu melekat di dalam hatinya. Penyertaannya, janjinya menjadi warisan di dalam hidup. Haleluya, haleluya. Amin.